Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'du. Saudara kesiman dan sakidah, sahabat Roja yang semoga Allah rahmati dan muliakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Jumat pagi ini kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan faedah-faedah sejarah Islam, disampaikan oleh Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra Hafizahullah Ta'ala dari IMSA Pekanbaru Riau. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau dan semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang disampaikan dan juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan kepada Anda, sahabat Roja sekalian, bagi Anda yang telah menyimak siaran kami ini, nanti kami akan sediakan sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan dilayangkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543 atau menghubungi kami di nomor tersebut ya, di layanan nomor telepon biasa di 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta memberikan taufik dan inayahnya kepada kita di dalam mengamalkan dan mengajarkan agama yang mulia ini. Para pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang penuh berkah ini, dapat kita ingatkan satu amal yang dimotivasi kita oleh Rasul kita SAW untuk memperbanyak ungkapan salawat dan salam kepada Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa pendengar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang menjawab tuduhan-tuduhan terhadap Syekh Islam Taimiyah. Tuduhan yang berikutnya adalah tentang bahwa Syekh Islam Taimiyah tidak memuliakan, tidak menghormati para sahabat Nabi. Jika kita mencoba melihat tuduhan ini dari apa yang ditulis oleh Syekh Islam Taimiyah dalam kitab-kitab beliau, tentu hal ini sangat tolak belakang dan sangat bertentangan dengan apa yang beliau ajarkan, yang beliau jelaskan dan terangkan kepada umat tentang bagaimana kemuliaan kedudukan sahabat tersebut. Maka oleh sebab itu dalam pembahasan kita kali ini kita akan mengutip pandangan dan pendapat beliau tentang kemuliaan dan kehormatan para sahabat. Baik, banyak sekali tuduhan-tuduhan yang itu tentu salah satu pola dan model orang-orang yang menentang kebenaran adalah menjatuhkan kehormatan dan wibawa orang-orang yang membawa kebenaran itu. Mulai dari para anbiya, mereka dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan. Seperti Rasul kita SAW saat memulai dakwahnya di Mekah, dituduh dengan berbagai tuduhan. Ya, dituduhlah anti dengan budaya mereka, ya, dituduhlah dengan memecah belah persatuan mereka, dan sebagainya. Namun tuduhan-tuduhan itu mereka lakukan karena mereka tidak mampu menunjukkan kebatilan kesalahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka mereka membuat fitnah dan tuduhan-tuduhan secara serampangan begitu, ya, dan tanpa dapat membuktikan apa-apa yang mereka tuduhkan itu. Hal yang sama tetap berlaku pada para pejuang dakwah,
kepada ulama-ulama yang perjuangkan agama ini dengan segala upaya dan daya mereka. Ya, ada yang berjuang melalui hartanya, dengan ilmunya, ada juga dengan fisiknya. Maka di antara tuduhan-tuduhan tadi yang kita sebutkan adalah mereka menuduh bahwa Syekh Islam Taimiyah, Syekh Islam Taimiyah dalam kajiannya mencoba menganalisa suatu masalah, menukil pendapat-pendapat para sahabat. Ya, lalu membandingkan pendapat-pendapat para sahabat jika ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, lalu menukil ayat Al-Quran, hadis, lalu mengkompromikan pendapat tersebut. Nah, ketika Syekh Islam Taimiyah merajikan satu pendapat berdasarkan Al-Quran Sunnah yang juga didukung oleh tentu para pendapat sahabat atau ulama-ulama lain, maka orang-orang yang menuduh ini menganggap bahwa di sini Syekh Islam Taimiyah melecehkan, merendahkan sahabat tersebut. Nah, ini di antara tuduhan mereka. Jadi mereka menuduh bahwa Syekh Islam Taimiyah tidak menghormati dan merendahkan kedudukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Ya, kemudian juga dituduh bahwa seperti seseorang bernama Al-Husani, ya, yang wafat tahun 829 Hijriah, itu dia menuduh Syekh Islam Taimiyah membenci Abu Bakar dan Umar. Ya. Nah, di dalam yaitu kitabnya berjudul Dufa' Syubah Man Syabbaha wa Tamarrada. Dia tuduh Syekh Islam membenci Abu Bakar dan Umar. Dan banyak sekali tuduhan-tuduhan ini dari orang-orang yang ingin bagaimana menjauhkan umat dan agar tidak mendekat terhadap kitab-kitab Syekh Islam Taimiyah atau mendengarkan nukilan-nukilan Syekh Islam Taimiyah, sehingga mereka buat dulu tameng untuk membatasi orang bahwa Syekh Islam Taimiyah itu adalah membenci para sahabat Nabi, dan tuduhan-tuduhan lain yang telah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan kita yang telah berlalu. Kemudian juga dia menuduh bahwa kitab Syekh Islam Taimiyah masyhunatun bitasybih wa tajsim. Dia menuduh bahwa kitab-kitab Taimiyah itu penuh dengan menyerupakan Allah dan makhluk. Ya, Allah punya tubuh dan sebagainya. Nah, kemudian juga berisyarah bin Nabi, dan dia juga izdira dengan Nabi. Artinya merendahkan Nabi, ya, menurunkan Syaikhain Abu Bakar dan Umar, wa takfir Abdullah bin Abbas, dituduh oleh dia di sini mengkafirkan Abdullah bin Abbas, wa annahu minal mulhidin, bahkan dia menuduh Syekh Islam Taimiyah termasuk orang-orang mulhid atau orang ateis. Nah, begitu tuduhan-tuduhan dari yang sangat berani dia menuduh hal-hal tersebut dan tanpa dapat menukilkan satu ungkapan, satu baris atau satu kalimat dari Syekh Islam Taimiyah yang menunjukkan tentang apa yang dituduhkan itu, ya. Dan dia menuduh Taimiyah juga umpamanya mengkafirkan Abu Bakar Siddiq dan sebagainya, ya. Dan banyak lagi tuduhan-tuduhan yang lain yang mirip sebenarnya tentang bahwa Syekh Islam Taimiyah dituduh sebagai orang yang tidak memuliakan para sahabat, sebenarnya juga dituduh tidak memuliakan para wali, dan tidak berbagai tuduhan-tuduhan lainnya yang sebelumnya sudah kita jawab, di antara seperti mereka menuduh Syekh Islam Taimiyah tidak mengagungkan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Dan itu telah kita bahas dalam beberapa majelis pertemuan juga. Nah, kali ini kita akan menjawab dan sekaligus kita akan tahu bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sahabat yang dijelaskan oleh Syekh Islam Taimiyah dalam berbagai kitab beliau. Baik. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba melihat, tidak perlu kita banyak menukil tentang tuduhan-tuduhan itu. Memang tuduhan mereka bermacam-macam, yang intinya adalah mereka menuduh Syekh Islam Taimiyah bahwa Syekh Islam Taimiyah tidak memuliakan, tidak menghormati para sahabat, bahkan sampai pada tingkat dituduh mengkafirkan sebagian para sahabat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Baik. Di sini akan kita jelaskan nanti bahwa Syekh Islam Taimiyah meyakini dan menjelaskan kepada umat tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat. Ya, bahkan banyak sekali beliau menjelaskan pembahasan ini dalam kitab-kitab beliau, baik dalam kitab akidah yang beliau tulis secara khusus, namanya Aqidah Al-Wasithiyah. Di sana beliau menjelaskan sekali bagaimana kemuliaan dan kehormatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Baik, demikian pula beliau menjelaskan hadis-hadis. Ya, nanti kita tidak membahas hadis-hadis ini secara rinci dan Al-Quran, tapi kita mencoba bagaimana Syekh Islam Taimiyah menjelaskan hal itu dalam kitab-kitabnya dan membagi kehormatan para sahabat tersebut, bagaimana tingkatan-tingkatan kemuliaan mereka, dan juga hukum orang-orang yang mencela para sahabat. Jika kita melihat ayat Al-Quran yang memuja para sahabat, tentu sangat banyak, karena kita di sini akan mendiskusikan pandangan Syekh Islam Taimiyah, maka kita langsung melihat bagaimana beliau menjelaskan pandangan beliau dalam memuliakan dan menghormati para sahabat. Satu ungkapan yang beliau sebutkan di dalam akidah beliau, yaitu akidah yang dikenal akidah lamiyah,
Ini akidah lamia ini sangat bagus sekali dihafal dan tidak perlu banyak baitnya sebenarnya. Ya, di antara beliau mengatakan hubbus sahabati kullihim li madhhabun. Itu beliau katakan. Hubbus sahabati kullihim, mencintai sahabat seluruhnya, ya, kullihim li madhhabun. Itulah madhabku, itulah pandangku. Jadi beliau mengatakan bahwa beliau madhabnya atau keyakinan beliau adalah mencintai semua sahabat tanpa terkecuali satu pun. Hubbus sahabati kullihim li madhhabun. Beliau katakan hubbus sahabati kullihim li madhhabun. Kemudian wa mawaddul qurba biha atawassalu. Ya, wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Ini tentang kemuliaan Ahlul Bait. Mencintai para kerabat Nabi biha atawassalu. Itulah dengan cinta kepada Ahlul Bait itu saya bertawassul. Karena bertawassul dengan amal saleh, dia salah satu amal saleh adalah mencintai keluarga Rasulullah SAW. Jadi ada dua dijelaskan di sini, yaitu tentang kemuliaan para sahabat dalam pandangan beliau mencintai para sahabat secara keseluruhan tanpa terkecuali, kemudian juga mencintai kerabat Rasulullah SAW, dan itu sebagai ibadah yang beliau bertawassul dengannya. Wa mawaddatul qurbati kata beliau biha atawassalu, ya. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Jadi hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Jadi di sini beliau mengatakan rasa cinta kepada sahabat itu adalah ibadah, mencintai orang saleh, mencintai para sahabat Nabi adalah ibadah. Nah, lalu beliau mengatakan biha atawassalu. Itulah yang saya jadikan sebagai tawassul. Baik. Kemudian maka beliau waqala, dan juga beliau menyebutkan ketika ada orang bertanya tentang kedudukan Yazid bin Muawiyah dan seterusnya. Nah, di sini beliau menjelaskan ahlus sunnah fil Islam ka ahli Islam fil adyan yatawaluna ashab Rasulullah SAW wa ahli baitihi. Ini kata Syekh Islam Taimiyah. Ahlus sunnah di dalam Islam ini seperti Islam dibanding agama-agama lain. Di dalam antara agama-agama. Jadi agama yang paling benar di antara agama Islam paling adil, yang paling wasatiyah atau yang paling moderat adalah Islam. Kemudian ahlus sunnah ada di antara kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam seperti Islam di antara agama-agama lain. Jadi artinya adalah ahlus sunnah adalah mazhab kelompok yang moderat di antara kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam. Itu beliau katakan. Kemudian beliau katakan yatawalluna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berloyalitas penuh kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi, dan juga keluarga kerabat Rasulullah SAW. Itu beliau tekankan. Beliau katakan bahwa kata beliau mazhab al-sunnah, ya, di dalam Islam seperti Islam di antara agama-agama. Artinya adalah mazhab yang paling moderat. Yatawallawna ashab Rasulillah, mereka sangat berloyalitas, ya, kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi, dan juga keluarga-keluarganya, wa ahla baitihi, dan juga keluarga-keluarga Rasulullah SAW. Jadi ini sekaligus juga terjawab, ya, karena ada tujuan juga bahwa Rasulullah SAW tidak mencintai Ahlul Bait ketika beliau membantah orang-orang Syiah yang gulu, yang berlebih-lebihan dalam mengkultuskan sebagian dari Ahlul Bait. Kemudian beliau mengatakan wa ya'rifuna huquqas sahabah. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang mengenal hak-hak sahabat, mengerti tentang hak-hak sahabat. Wa huququl qarabati kama amara Allah dzalika wa rasuluhu. Dan juga hak-hak kerabat Rasulullah SAW. Sebenarnya yang Allah perintahkan dengan demikian, dan juga Rasulullah SAW. Itu yang beliau jelaskan di sini, bahwa Ahlussunnah adalah orang-orang yang sangat mengerti tentang hak-hak para sahabat dan para keluarga kerabat Rasulullah SAW. Sebenarnya yang Allah perintahkan, dan juga dengan hal demikian, dan juga Rasulullah SAW. Secara khusus tentunya kalau kerabat Rasulullah SAW bukan yang dimaksud di sini orang-orang yang mengaku-ngaku, tetapi adalah, dan juga bukan pula orang mengaku lalu dia menyelisihi amaliyahnya dengan sunnah dan ajaran Rasulullah SAW. Dan demikian. Yang dimaksudnya Ahlul Bait yang benar-benar sampai garis keturunan kepada Rasulullah SAW, kemudian adalah orang-orang yang berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan orang-orang yang mengkultuskan kuburan, ya, yang memuja kuburan, yang menghiasi kuburan, dan sebagainya. Apalagi yang mengaku-ngaku punya rambut Nabi dan sebagainya, lalu dijadikan itu sebagai cara untuk mendapatkan dunia, ya, atau mantra-mantra air putih dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud. Di keluarga Nabi yang memiliki akidah
yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga beliau menyatakan tentang ijma, ya, kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala riayati huquqis sahabah, tentang wajib menjaga hak-hak sahabat, wal qarabah, dan juga karib kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyebutkan di antara dalil-dalil umpamanya waqad asna rahimallah ala sabiqina awalin alladziina minhum khulafa arba'ah. Bahkan Syekh Islam Taimiyah menyebutkan keutamaan dan memuji, ya, para sahabat sabiqina awalin, sabiquna awalun, sebagaimana terdapat dalam surat Taubah ayat 100, wasabiquna awwalu minal muhajirin wa ansar alladziina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhu wa radu anhu wa adala jannatin tajri tahtal anhar. Nah, ini maksud itu adalah kaum muhajirin dan ansar. Ya, tentu termasuk ke dalamnya adalah khulafa ar-rasyidun al-arba'ah. Itu khulafa ar-rasyidun yang 4 orang. Wa bayyana anna Allah akhbar annahu radhiya anhum. Bahkan Syekh Islam menjelaskan Allah telah redha kepada mereka, para sahabat. Wa annahu alima ma fi qulubihim. Kenapa Allah redha kepada para sahabat? Karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Ya, dari keyakinan yang benar, tidak berbuat nifaq, jauh dari keyakinan nifaq, ya, keikhlasan mereka dalam beriman, dalam beramal, dan seterusnya. Wa annahu athabahum fathan qariba, dan bahkan Allah membalas mereka, memberikan keuntungan mereka dengan, yaitu menaklukkan kemenangan yang sangat dekat. Sebenarnya dalam surah Al-Fath ayat 18, surah Al-Fath ayat 18 sampai 19, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Nah, 'anil mu'minin sini siapa? Idh yubayyi'unaka tahta syajar. Yaitu para sahabat, yaitu bai'atul ridwan yang dikenal dengan sini. Sungguh Allah telah meridai terhadap orang-orang beriman yang idh yubayyi'un, ketika mereka membaiatmu tahta syajarati, di bawah pohon. Itu maksudnya dengan bai'atul ridwan, ya. Fa'alima ma fi qulubihim. Nah, Allah mengatakan, Allah tahu, mengetahui iman, ketakwaan yang ada dalam hati mereka. Fa'anzalas sakinata alaihim. Allah menurunkan kepada mereka rasa ketenangan. Wa ata'abahum fathan qariba, dan Allah akan memberikan pahala kepada mereka dengan, yaitu kemenangan yang sangat dekat. Wa maghanima katsira, dan ghanimah yang sangat banyak. Ya'khudunaha, yang akan mereka ambil. Wa kana Allahu azizan hakima. Sungguh Allah, dan Allah itu adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini dinukil oleh Syekh ayat ini untuk menerangkan, ya, kemuliaan dan keutamaan para sahabat, dan beliau memuji sahabat, dan kemudian beliau mengungkapkan ayat ini. Ini untuk menjawab tuduhan-tuduhan tadi. Sekaligus kita tahu bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memuliakan dan menghormati para sahabat serta para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Syekh Samtiah menerangkan manzilat as-sabiqin awalin biqaulihi. Kemudian beliau juga mentakkid, memperkuat penjelasannya tentang kemuliaan para sahabat-sahabat al-awalin as-sabiqin awalin. Ya, generasi utama dari para sahabat ini, itu batasnya yaitu disebut dengan bai'atul ridwan, yaitu perjanjian atau sumpah yang di bawah pohon yang terkenal dengan bai'atul ridwan, yang jumlah mereka itu disebutkan ada 100.000 atau lebih oleh sebagian ulama. Apa kata beliau? Lam yakun fil muslimina may yataqaddam alaihim. Tidak akan pernah ada di tengah kaum muslimin orang yang akan melebihi kemuliaan mereka, itu para sahabat. Ya, bahkan al-muslimun kulluhum ya'rifuna fadlahum. Tetapi semua kaum muslimin, ya, kulluhum, seluruh kaum muslimin, ya'rifuna fadlahum alaihim, mengakui keutamaan para sahabat itu di atas mereka. Semua muslimin mengakui tentang kemuliaan, kehormatan, ya, kemuliaan para sahabat itu di atas mereka. Di anna Allah Ta'ala bayyana fadlahum fil Qur'an. Kata beliau, karena Allah telah menjelaskan kemuliaan mereka dalam Al-Quran dengan firman-Nya. Itu dengan firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yasawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidaklah sama kedudukan di antara kalian orang yang berinfak sebelum Fath Makkah, ya, dan berperang sebelum Fath Makkah. Tidak sama kedudukannya dengan orang yang masuk Islam, berperang dan berjuang setelah Fath Makkah. Nah, itu yang dijelaskan oleh para ulama tafsir di sini. La yastaminkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du. Mereka yang masuk Islam, yang berinfak, yang berjihad sebelum Fath Makkah, ulaika lahum wa ulaika a'zamu darajatan, kata Allah,
mereka bagi mereka itu ulaika a'zamu darajatan, mereka itu sangat tinggi kedudukannya. A'zamu darajatan, tinggi kedudukan mereka. Minal ladina anfaqu ba'du, dibanding orang-orang yang berinfak setelah Fathu Makkah, atau setelah mereka. Ya, wa qatalu, ataupun berjihad, berperang. Di ayat ini menerangkan tentang as-sabiqin. Maka para ulama menyebutkan apakah batasan as-sabiqun yang disebutkan dalam surat At-Taubah was-sabiqun al-awwalun. Ada yang mengatakan adalah Muhajirin dan Ansar itu adalah sebelum Fathu Makkah. Maka orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, maka dia termasuk dalam tersebut. Ya. Atau sebagian ulama mengatakan itu umum untuk semua para sahabat baik yang sebelum Fathu Makkah, ya, atau setelah Fathu Makkah. Maka di sini beliau menjelaskan, ya, dalam ayat mulia ini Allah menyebutkan kedudukan dua tingkatan sahabat, yaitu yang berinfak dan berjihad sebelum Fathu Makkah, dan yang berjihad dan berjuang setelah Fathu Makkah. Maka orang yang berjuang sebelum Fathu Makkah, mereka itu a'zamu darajatan, mereka itu sangat tinggi kedudukannya, ya, dibanding orang-orang yang berinfak dan berjuang setelah Fathu Makkah. Tetapi wa kullan wa'adallahu husna. Tetapi semua mereka wa kullan wa'adallahu husna. Allah janjikan untuk mereka husna, ini surga. Maka sebagian ulama menjadikan ini bahwa semua sahabat dijamin masuk surga. Itu di antara dalil yang ditemukan para ulama. Tafaddala al-munfiqina mutaqatilina qabla al-fath. Kata beliau di sini Allah memberikan keutamaan yang sangat besar kepada para sahabat yang berinfak dan berjuang sebelum Fathu Makkah. Jadi ini dijelaskan oleh beliau bagaimana bagaimana kedudukan para sahabat tersebut dan bagaimana kita harus memuliakan para sahabat tersebut. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Ya, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah yang telah menurunkan rasa tenang ke dalam hati orang-orang beriman akan beryazdadu, dan mereka semakin bertambah imannya ma'a imanihim, dengan iman mereka yang lain, yang sebelumnya. Jadi semakin naik iman mereka. Nassun fi tafdil munfiqina muqatilina qabla al-fath. Kata beliau di sini, ini adalah nas, dalil yang menjelaskan keutamaan orang yang berinfak dan berjuang sebelum Fathu Makkah dibanding orang-orang yang berinfak dan berjuang setelah Fathu Makkah. Wa qala ba'da dzalika, kemudian beliau menjelaskan lagi, dzahaba jumhur ulama ila anna sabiquna biqaulihi ta'ala. Nah, di surat At-Taubah 100 itu, bahwa para ulama berpendapat makna as-sabiquna wal awwalun, ya, dalam firman Allah SWT surat Taubah itu, was-sabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar wa hum alladzina anfaqu qabla al-fathi wa qatalu. Maka kebanyakan para ulama menjelaskan ayat ini, as-sabiquna awwalun, generasi utama dari umat ini, mereka itu adalah orang-orang berinfak dan berperang sebelum Fathu Makkah, kata beliau. Wa ahlu bai'atir ridwan kullihim minhum. Sahabat yang ikut dalam bai'atur ridwan, yang membaiat Nabi di bawah pohon di Baitur Ridwan, itu semua mereka masuk ke dalam as-sabiqun. Itu generasi, disebut generasi yang pertama dari umat ini. Baik, berikutnya kita itu sedikit ya penjelasan, tidak mungkin kita kupas panjang lebar dalil-dalil yang menjelaskan secara rinci, ya, tapi sudah tergambar bagaimana pandangan beliau sekaligus pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap kemuliaan para sahabat. Kemudian setelah itu beliau akan menjelaskan bagaimana hukum orang-orang yang merendahkan atau mencela, mencaci para sahabat. Ya, maka beliau mengharamkan orang-orang yang menyakiti, menghina, merendahkan, memaki atau bahkan mengkafirkan para sahabat. Itu menjelaskan tentang hukum-hukum tersebut. Di mana itu beliau jelaskan dalam kitab beliau, yaitu As-Sarim Maslul. Ya, itu dirinci oleh beliau dalam kitab beliau As-Sarim Maslul. Bagi yang ingin merujuk kitab tersebut bisa. Nah, beliau menjelaskan di antara dalil tentang haramnya mencela para sahabat adalah dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dah." Ya, janganlah sebagian kalian menggunjingkan sebagian yang lain. Walau ayat ini umum untuk semua kaum muslimin, tentu lebih utama di sini wa ana ahwalis sabbi. Nah, kata beliau, serendah-rendah dosa yang dilakukan oleh orang yang mencela sahabat itu adalah ayyakuna mautaban. Dia telah melakukan dosa gunjing. Itu serendah-rendah dosa, kata beliau. Ya, orang yang mencela sahabat itu serendah-rendah dosa yang dilakukan adalah telah melanggar
telah menentang ayat yang telah dijelaskan tadi, yaitu Allah katakan wala yaktab ba'dukum ba'dah. Jangan sebagian kalian menggunjingkan sebagian yang lain. Wa qala azza wa jalla, dan Allah juga berfirman, kata beliau, waladina yu'dhunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu. Ini ayat ini sungguh perlu direnungkan oleh setiap orang yang mencoba membuat kebohongan, menyakiti orang-orang lain tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh dia. Apalagi menuduh-nuduh tanpa ada bukti, ya, dalam mengkritik ataupun menyalahkan orang lain. Bahkan merendahkan kehormatan orang lain, mencelah atau menghukum dengan hukum yang sampai mengeluarkan orang dari agama Allah. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 58 ini, waladina yu'dhunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Ya. Waladina yu'dhunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin laki-laki dan kaum mukminin perempuan tanpa ada dosa yang dilakukannya, tanpa ada kesalahan, bighairi maktasabu, tanpa ada satupun kesalahan yang dia lakukan. Faqad ihtamalu, sungguh orang yang menuduh itu telah membawa, telah melakukan, ya, buhtanan, kebohongan yang sangat besar, wa ithman mubina, dosa yang sangat besar. Kan orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang dia lakukan, sungguh orang tadi telah memikul dosa dan kedustaan yang sangat besar. Nah, apalagi sahabat, tentu ayat ini, ya, termasuk secara umum orang mukminin, ya, tentu termasuk ke dalamnya para sahabat Rasulullah. Wassahabah khiyarul mukminin. Kenapa masuk ke dalam? Sahabat adalah orang beriman pilihan, ya, adalah orang mukmin yang paling pilihan. Sahabah khiyarul mukminin. Walam yaktasu ma yujibu adahum. Beliau tidak, mereka para sahabat itu tidak melakukan hal-hal yang harus mereka itu dicela. Kenapa? Li'anna Allah radhiya anhum, karena Allah telah ridha kepada mereka, kata beliau. Ya, ridhan mutlaqan, dengan keridhaan yang mutlak. Radhiyallahu anhu wa radu an. Sebenarnya dalam surat At-Taubah tadi, radhiyallahu anhu wa radu an. Allah memberikan keridhaan kepada mereka secara mutlak. Bahkan Allah telah mentazkiyah mereka, menjamin kebenaran iman mereka. Sebenarnya dalam surah Al-Fatah tadi, Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itulah Allah telah menjamin mereka masuk surga, ya, dan menjamin keridhaan terhadap mereka. Itu begitu, ya, bagaimana kemuliaan dan ketinggian kedua sahabat tersebut. Allah telah memberikan jaminan atas iman mereka. Karena Allah tahu tentang apa yang ada dalam hati mereka. Wa man radhiyallahu anhu lam yaskhat alaihi abadan. Kalau Allah sudah reda kepada seorang, Allah tidak akan pernah marah kepada orang tersebut sama sekali. Ya, para sahabat yang telah diradi Allah SWT, Allah tidak akan pernah marah kepada mereka sama sekali. Wa kullu man akhbarallahu anhu annahu radhiyallahu anhu an radiya anhu fa innahu min ahli jannah. Setiap orang yang telah dikabarkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an bahwa Allah meridainya, maka dia pasti termasuk menjadi ahli surga. Wa in kana ridahu anhu ba'da imanihi wa amalihi as-salih. Ya. Sekalipun keridhaan itu setelah tentang orang tersebut setelah dia beriman dan beramal saleh. Fa innahu yadhkuru dzalika fi ma'radis tsana' 'alaihi wal madah lahu. Karena Allah menjelaskan hal itu dalam rangka memuji dan menjelaskan kemuliaan para sahabat tersebut. Kalau alima annahu yata'aqab dzalika bima yaskhatu rabb lam yakun min ahli dzalik. Kalau seandainya Allah tahu mereka setelah dipuji itu akan menyimpang, akan berubah, ya, tidak menjadi orang baik, Allah tidak akan memberikan pujian tersebut kepada mereka, ya, karena Allah tahu, ya, apa bagaimana dia sebelum dia meninggal. Allah sudah tahu. Maka itu Allah berikan keridhaan mereka. Kalau seandainya orang ini Allah tahu dia akan murtad atau dia akan menyimpang setelah mendapat pujian dari Allah SWT, Allah tidak akan memberikan pujian secara mutlak. Kalau alima annahu yata'aq bidzalika bima yaskhatu rabb, kalau Allah tahu bahwa hal itu setelah mereka dipuji itu ada hal yang dapat menimbulkan kemarahan Allah, tentu Allah tidak akan memberikan pujian tersebut kepada mereka. Kama fi qoulihi ta'ala, ya. Sebenarnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji ila rabbika radiyatan mardiyah, kembali kepada Rabbmu dengan redha dan keridhaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah dalam surga. Kemudian beliau menjelaskan
tentang haramnya mencela, merendahkan kedudukan para sahabat dari sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu sabda Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma adraka mudda hadihim wala nasifa. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud itu emas, sesungguhnya hal itu tidak akan dapat menyamai ya kemuliaan amal soleh sahabat, tidak akan dapat menyamai amalan sahabat satu genggam ataupun separuhnya. Tidak akan dapat. Ma bala mudda hadihim, itu nggak nyampe segenggam mereka. Tidak sampai segenggam amal soleh mereka. Wala nasifah, dan tidak pula separuhnya. Itu bagaimana Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang mulia ini. Tentu kita tidak asing bagi kita adanya kelompok-kelompok yang mencoba mencari-cari kesalahan sahabat lalu menghina para sahabat, bahkan kepada sampai mengkafirkan para sahabat, yaitu kelompok yang dikenal dengan Syiah Rafidhah. Ya, dan Syiah itu juga bertingkat-tingkat. Dan antara juga Syiah Zaidiyah, kemudian Syiah Rafidhah, Ismailiyah dan sebagainya. Kemudian setelah kemudian juga beliau sebutkan hadis tentang haramnya mencela, menyakiti para sahabat, yaitu sabda Rasulullah SAW, ayatul iman hubbul ansar, wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda-tanda iman adalah cinta kepada orang-orang ansar, dan tanda orang-orang munafik adalah benci kepada orang ansar. Disebutkan bahwa cinta kepada sahabat, tanda seorang itu beriman, benci kepada para sahabat, tanda dia itu adalah orang munafik. Maka oleh sebab itu, Syiah Rafidhah dan yang sejalan dengan mereka, itu banyak sekali nampak kemunafikan pada diri mereka. Kemudian beliau merinci tentang tingkat-tingkat bagian, bentuk-bentuk mencela sahabat dan hukumnya. Beliau begitu. Maka beliau menjelaskan, faman iqtara bisabihi da'wa anna aliyan ilah. Nah, beliau menyebutkan yang pertama nih, fatal ini. Kalau orang-orang mencela para sahabat, kemudian dia kultukan Ali sampai menganggap Ali itu Tuhan, atau mengatakan Ali itu adalah Nabi, Ali radhiyallahu anhu, fahadha la syakka fi kufri. Orang yang meyakini seperti ini tidak ragu tentang bahwa itu adalah suatu kekufuran. Ya, tentang kekafirannya nggak ragu. Kalau dia mencela para sahabat lalu memuja Ali sampai mengkultuskan menganggap Ali sebagai Tuhan atau sebagai Nabi. Di antara orang-orang Syiah Rafidhah, ya, kalau kita baca kitab mereka Usul Kafi, itu bahkan banyak sekali imam-imam yang mereka puja itu memiliki sifat ketuhanan. Malah sifat Tuhan pun diberikan kepada imam-imam mereka. Bahkan banyak sekali ungkapan-ungkapan dalam riwayat Usul Kafi itu seakan-akan imam mereka lebih mulia pada Nabi SAW. Seperti mereka mengatakan, ya, annal imam la yamutuna ila bi irati minhum. Itu di antara judul bab mereka, bahwa imam mereka itu tidak mati kecuali atas dasar keinginan mereka sendiri. Bahkan wa annal ardha lil imam, dan mereka mengatakan bumi ini adalah milik imam, ya. Bahkan juga mereka menyebutkan dalam bab Usul Kafi, mereka mengatakan bahwa seluruh imam mereka ya'lamuna kullal kitab alladhi unzila 'alal anbiya wa ya'lamuna lughata, dan mereka mengetahui bahasanya semua kitab-kitab. Coba lihat hal-hal seperti ini, itu tidak asing. Ini adalah suatu pemahaman, ya, jika diyakini adalah membawa kepada kekufuran. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man sabbahum sabban la yaqdah fi adalatim." Kalau ada orang mencela, tapi tidak pencelaan itu tidak pada agama mereka, ya, tidak pada agama dan kesolehan mereka, pada istahiqut ta'dib wa ta'zir. Orang yang melakukan ini, dia berhak untuk diberikan pelajaran hukuman dari penguasa. Wala yahkamu kufri bi mujarrad dzalika, tapi dia tidak dikafirkan dengan hal itu, kata beliau. Kalau dia cacian itu tidak sampai pada tingkat keadilan sahabat, maksudnya di sini adalah kesolehan mereka dan juga agama mereka, maka itu tidak sampai pada tingkat kufur, kata beliau, tapi orang tersebut berhak untuk dihukum. Wa amma man jawaza dzalika an za'ama annahum irtaddu. Adapun orang melampaui hal itu, menganggap bahwa sahabat itu murtad setelah Rasulullah SAW, kecuali nafaran qalilan, kecuali beberapa orang saja, fahadalah raiba fi kufri. Orang ini tidak dapat kekufuran kalau dia mengatakan para sahabat itu pada murtad, ya, setelah Rasulullah SAW, maka ini tidak berlaku kekufurannya
kecuali orang-orang berapa orang saja. Sebenarnya keyakinan orang Syiah, mereka menyebutkan semua orang murtad kecuali hanya berapa orang, sebutkan Ali, Miqdad, dan berapa orang saja. Maka orang mengatakan demikian, boleh menuduh pokoknya, sampai menuduh sahabat-sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, ya, dituduh dia adalah murtad, kafir dan sebagainya, la syakka fi kufrihi. Kata beliau, jika menuduh mayoritas para sahabat itu murtad, ya, kecuali hanya sedikit saja, maka orang ini tidak diragukan dalam kekufurannya, kata beliau. Wa ana man la'ana wa qabbaha mutlaqan fa hadha mahallul khilafihim. Tapi kalau dia hanya sekadar melaknat, tidak mengatakan murtad, tidak mengatakan sahabat itu murtad, kafir, ya. Tapi kalau dia katakan para sahabat itu kafir, murtad setelah Rasulullah SAW secara mayoritas, kayak ini la syakka fi kufrihi. Kemudian beliau menjelaskan, tapi kalau orang hanya sekadar melaknat dan mencela saja secara mutlak, ya, maka ini kata beliau ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya, ya. Li taraddudi al-amri bainal la'ni wal ghairi wa la'nil i'tiqad. Karena pertimbangannya adalah li taraddudi, maksudnya sini berkisarnya, ya, ragunya dalam memutuskan antara laknat yang karena kemarahan atau laknat dengan alasan keyakinan. Walanu asyadu minas, melaknat itu lebih besar dosanya daripada sekadar mencela, ya. Bahkan Nabi SAW menjadikan orang melaknat itu adalah, yaitu seperti membunuh seorang mukmin. Sebenarnya Rasulullah sebutkan dalam sabdanya, la'nul mu'min kaqatlihi. Melaknat orang beriman itu dosanya seperti membunuh. Ya, melaknat orang beriman dosanya seperti membunuh. Lebih besar sekali dosanya. Baik. Itu pandangan beliau tentang apa? Orang-orang yang mencela dan hukum-hukumnya. Ya, orang yang mencela para sahabat dan hukum-hukumnya. Kemudian bagaimana beliau memberikan pandangan beliau terhadap apa? Hal-hal yang diriwayatkan adanya kesalahan-kesalahan dan kekurangan pada para sahabat. Nah, bagaimana pandangan beliau dalam hal itu? Maka kita melihat penjelasan beliau di sini adalah beliau memberikan kaidah dalam memahami riwayat-riwayat yang tentu setelah pasti kesahihannya. Karena kan banyak sekali riwayat-riwayat itu yang dibuat oleh orang Syiah Rafidhah, dan terbanyak membuat hadis palsu di kalangan umat ini adalah Syiah Rafidhah, dan asas mazhab mereka adalah kebohongan. Maka beliau meletakkan kaidah-kaidah bagaimana seorang muslim menyikapi jika ada riwayat-riwayat menjelaskan kesalahan-kesalahan para sahabat, bagaimana? Kaidah yang pertama kata beliau, anna ma yudhkar minal mata'in wal masalib 'ala sahabati naw'an. Beliau menjelaskan bahwa celaan dan kesalahan-kesalahan yang ada pada sahabat itu terbagi dua. Yang pertama kata beliau, ma huwa kadzibun. Yang pertama banyak sekali kebohongan. Itu tidak benar, tidak sahih adanya, tapi adalah kebohongan-kebohongan yang dibuat. Ya, imma kadzibun kulli, atau murni bohong secara utuh, wa imma muharrafun qad dakhalahu min az-ziyadah wa nus, atau yaitu sudah diputar ceritanya itu, ya, sehingga ada masuk ke dalamnya ditambah atau hal yang dikurangi. Nah, beliau menyebutkan imma ada tambahan atau pengurangan terhadap cerita itu, wa taghyir atau dirubah, ma yukhrijuhu ila dzammi wa ta'an, yang membuatnya terlihat sesuatu perbuatan adalah hal yang dicela dan kekurangan. Wa aktsarul manqul min al-mata'in as-sarihah huwa min hadzal bab yarwiha al-kadzdzabun. Lalu menjelaskan kebanyakan yang dinukil celaan-celaan terhadap sahabat itu, ya, atau kekurangan-kekurangan tentang sahabat itu adalah dari jenis ini kata beliau, yang diriwayatkan oleh kadzdzabuna al-ma'rufuna bil kadzib. Orang-orang yang suka berbohong, yang terkenal dengan kebohongannya. Seperti apa? Seperti kata beliau Abi Mikhnaf, ya, Lut ibnu Yahya. Ini riwayat kalau rawi dalam sanad hadis ada Abu Mikhnaf, ya, maka itu adalah hadis pasti hadis maudhu'. Wa Hisham bin Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi, yang dikenal dengan Ibnu Kalbi, riwayat Ibnu Kalbi. Ini adalah perawi-perawi Syiah. Ya, ini perawi-perawi Syiah. Wa amsalihim min al-kadzabin, dan orang-orang yang seperti keduanya yang dari orang-orang yang suka berbohong. Kata beliau, jadi bila terdapat riwayat-riwayat di dalamnya
menjelaskan tentang celaan atau kekurangan-kekurangan tentang sahabat, kenapa ada celaan kekurangan tentang sahabat Rasulullah SAW, maka beliau membagi hal itu ada dua bentuk. Yang pertama kata beliau, imma adalah dusta, atau riwayat itu telah terjadi perubahan, ditambah atau dikurang, atau diputarkan. Kata beliau, diputar pengertiannya, atau ditambah atau dikurangi riwayat tersebut, sehingga adanya kisah-kisah yang di dalam terdapat ya menjatuhkan kehormatan para sahabat. Yang kedua kata beliau, imma riwayat itu mahwa sirqun, riwayat itu sahih. Kejadian itu benar ada di antara sahabat. Wa hadza qalilun, kata beliau. Ini sangat sedikit. Tetapi ketika sahabat melakukan kesalahan-kesalahan itu, apa kata beliau? Walahum ma'adhirun tukhrijuha ain takuna dhunuban. Mereka ketika ada melakukan kesalahan itu, ada udzur-udzur yang membuat mereka tidak berdosa. Ma'adhirun tukhrijuha an takuna dhunuban. Alasan-alasan yang mungkin mereka melakukan hal itu sehingga tidak menjadikan mereka berdosa. Ini kata beliau, kalau secara umum riwayat itu banyak sekali kebohongannya atau dirubah-rubah, ataupun yang benar riwayat itu kata beliau itu sangat sedikit. Ya, riwayat tentang menceritakan kurang-kurang para sahabat itu, adanya hal-hal umpamanya perselisihan antara sahabat umpamanya, kalaupun benar kata beliau, dan tindakan-tindakan itu mereka punya alasan yang dalam melakukannya, ya bukan semata-mata mereka berencana untuk melakukan sebuah tindakan itu. Sebagai contoh umpamanya ketika terjadi khilaf antara Ali dengan Muawiyah. Keduanya saling mencintai, keduanya saling menghormati, tidak ada satu perkataan Muawiyah yang menghina, yang mencela Ali, dan juga tidak ada satu perkataan Ali yang merendahkan, yang menghina Muawiyah. Tidak ada satupun. Tetapi keduanya memiliki ijtihad. Nah, sehingga terjadi perang Siffin. Ijtihadnya Ali adalah menuntut Muawiyah dengan seluruh penduduk Syam untuk berbaiat terlebih dahulu. Ya, kemudian setelah itu baru dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap orang-orang yang membunuh Utsman. Muawiyah memberikan syarat untuk berbaiat kepada Ali, ya, dan Muawiyah tidak mengatakan dia lebih mulia dari Ali atau dia lebih berhak untuk menjadi khalifah, tidak begitu. Sebagaimana riwayat-riwayat yang banyak tersebar di kalangan orang Syiah bahwa Muawiyah ingin membunuh Ali dan sebagainya, tidak, ya, atau ingin merebut kekuasaan, tidak. Muawiyah mengakui bahwa Ali lebih utama dari dia. Dia tahu. Cuman Muawiyah meminta kepada Ali yang sudah dibaiat oleh sebagian kaum muslimin saat itu, memberikan syarat Ahlus Syam akan berbaiat. Ahlus Syam mau berbaiat, ya, termasuk dirinya sendiri, kalau Ali bin Abi Thalib telah menangkap, ya, mengejar dan menangkap para pembunuh Utsman. Nah, beda ijtihad dua ini. Berbeda ijtihad. Ya. Nah, tidak ketemu di antara mereka saling mempertahankan pendapat. Nah, ini contoh-contoh yang mereka punya alasan di situ. Tidak tujuannya ingin terjadi keseruan, tidak. Wa taj'aluha min mawaril ijtihad. Nah, itu kata beliau, bagian sepertinya adalah masuk ke dalam ijtihad, karena para sahabat itu orang-orang yang sudah memiliki alat-alat, ya, untuk berijtihad. Orang-orang yang sudah pada tingkat ijtihad. Allati asaba al-mustad fiha falahu ajran. Jika pendapatnya benar dalam perbedaan pendapat tadi seorang sahabat antara Ali dan Muawiyah, maka yang benar pendapatnya mendapat pahala 2. Yang mereka salah ijtihadnya mendapat pahala 1. Jadi kedua-duanya mendapat pahala. Wa amatul manqul ats-tsabi' an al-khulafa ar-rasyidin, secara umum dinukilkan dari para khulafa ar-rasyidin dari min hadzal bab. Jadi kalau ada terjadi ada hal-hal yang nukil umpamanya sikap, tindakan, perkataan dari sahabat menunjukkan kekurangan pada diri mereka, maka hal itu atau umpamanya ada perselisihan sebenarnya contoh yang kita sebutkan tadi, kata Syamsul Taimiyah, yang dinukil jika ada dinukilkan dari khulafa ar-rasyidin ada dalam jenis ini, yaitu mereka sedang beristihad. Contoh umpamanya di antaranya beda pendapat antara Utsman dan juga Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat lainnya ketika saat salat di Mina, umpamanya di mana sunnahnya saat di Mina itu adalah diqashar tanpa dijamak. Lalu Utsman salat dalam bentuk disempurnakan. Tidak mengqashar. Bukan sengaja untuk menentang sunnah Rasulullah SAW, tapi dia beristihad karena di masa Utsman
Dan dimulai dari masa Umar tentunya Islam berkembang yang luar biasa ke pelosok-pelosok negeri Arab, negara meluas. Sehingga yang banyak ikut haji saat itu orang-orang yang belum memahami Islam secara baik. Nah, Utsman takut kalau seandainya sholat dilakukan 2 rakaat, jangan-jangan mereka nanti pulang kampung setelah melaksanakan haji masih tetap 2 rakaat. Mereka tidak tahu bahwa hanya itu dikhususkan saat berada di Mina. Maka bersiaplah Utsman karena kaum muslimin sebegitu banyak jumlahnya dan mungkin kebanyakan mereka belum paham sunnah ini. Maka dengan istiadatnya Utsman agar tidak ada yang salah memahami, maka beliau menyempurnakan salat. Ibnu Mas'ud mengatakan sunnahnya 2 rakaat. Tetapi Ibnu Mas'ud ketika ditanya, dia sholat di belakang Utsman. Mengatakan, ya dia punya istihad, tapi kita tetap menjaga ukhuwah. Makanya Muhammad menyebutkan al-khilafu syarrun. Ya, tidak pula cabut dari belakang Utsman tidak mau salat berjamaah, tidak begitu. Nah, ini buat contoh-contoh perbedaan-perbedaan yang ada di dalam riwayat itu. Para dasar sahabat itu timbul karena ijtihad mereka, ya, bukan karena memang sengaja mereka ingin menentang ayat Al-Qur'an, menentang sunnah Rasul, tidak. Maka beliau mengatakan secara umum menukilkan dari para sahabat, para rasyidin, dari hal seperti ini, kata beliau. Kemudian beliau menjelaskan alasan-alasan jika walaupun mereka itu salah, walaupun mereka terbukti berdosa. Contoh kita sebutkan umpamanya Abi Balta'ah. Abi Balta'ah ini adalah ketika Rasulullah SAW mau menyerang kota Mekah. Itu Fathu Mekah. Ya. Lalu Abu Balta'ah ini ingin menjaga keluarganya yang ada di Mekah dan menulis surat. Dan pada akhirnya Allah memberitahu kepada Rasulullah SAW lalu menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengejar wanita yang dititipkan surat tersebut oleh Abu Balta'ah. Kemudian Ali membawa surat itu kepada Nabi SAW dan memanggil Abu Balta'ah. Lalu ditanya, kenapa engkau lakukan hal ini? Lalu dia menjawab, saya melakukan ini bukan karena murtad dari Islam ya Rasulullah, bukan karena benci kepada Islam, tapi dia ingin keluarganya tidak masuk korban ketika kaum muslimin nanti melakukan penyerbuan ke kota Mekah. Lalu Umar mengatakan, "Dakni ya Rasulullah, adrimunu hadzal mana." Ya Rasulullah, ini orang telah membocorkan rahasia Rasul kepada orang kafir. Ini salah satu hal yang dikasih bisa membawa kepada kekufuran. Namun Rasulullah SAW mengatakan ya, bahwa Abu Balta'ah ini adalah orang yang ikut perang Badar. Karena Allah SWT mengatakan, "If'alu ma syi'tum faqad kafartu lakum." Keutamaan amal solehnya menyebabkan kesalahan yang besar tadi diampuni oleh Allah SWT. Maka di sini Syaikhul menyebutkan alasan mereka, kalaupun mereka melakukan dosa dan kesalahan, umpamanya mereka punya amal-amalan yang membuat dosa mereka terhapus. Lahum min sawabiq wal fadail ma yujibu maghfiratan maghfiratan ma yasdur minhum in sadara. Kata beliau di antaranya, mereka adalah orang-orang yang sawabiq, yaitu orang terlebih dahulu masuk Islam dan memiliki keutamaan, ikut berperang sama Rasulullah SAW, ikut berjuang, ya, ikut berhijrah, ikut berinfak bersama Rasulullah SAW. Nah, hal itu menyebabkan mereka mendapat ampunan dari kesalahan yang ada pada mereka. Hatta innahu yaghfir lahum min as-sayyi'at al-malik faliman ba'dahu. Bahkan bagi mereka itu diampuni oleh Allah kesalahan-kesalahan mereka yang bagi orang setelah mereka mungkin tidak diampuni. Li'anna lahum min as-hasanat allati tamhu as-sayyi'at. Kenapa kata Syaikhul Islam? Karena mereka punya amalan-amalan baik yang menyebabkan terhapusnya amalan-amalan buruk mereka. Ma laisa liman ba'dahu, yaitu amal-amal baik itu tidak dimiliki oleh orang setelah mereka, seperti hijrah, berjuang bersama Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah dan seterusnya. Itu as-suhbah. Bahkan ulama menyebutkan fadail sahabat yang tidak mungkin sama sekali akan diraih oleh orang selain sahabat adalah as-suhbah, hidup bersama Nabi SAW, bertemu dengan Nabi SAW. Maka oleh sebab itu ulama mengungkapkan as-suhbatu la ya'diluhu syai'a atau la ya'diluha syai'a. As-suhbatu la ya'diluha syai'un. Ya, tidak ada yang dapat menandingi yaitu nilai kemuliaan yang menjadi sahabat Nabi itu. Tidak ada yang dapat menandingi. Baik. Kemudian beliau mengatakan, "Summa idza kana qad sadara min ahadihim dzambun fayakunu qad taba minhu." Bahkan kata beliau, boleh jadi kalaupun mereka melakukan dosa, mereka taubat darinya. Ya, jadi mereka taubat. Au ata bihasatin tamhu, atau mereka melakukan amal kebaikan yang dapat terhapus dosa itu. Atau diampuni, kata beliau lagi, hal-hal yang menyebutkan sahabat itu mereka ampun Allah, au ghufira lahu bi fadli sabiqatihi,
atau dia mendapat ampunan karena kemuliaan dia adalah sabiqatihi, lebih dahulu masuk Islam dan dia sebagai sahabat Nabi. Au bi syafaatin Nabi Muhammadin SAW, atau mereka mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, alladzi hum ahaqqun nas bi syafaati. Siapa yang lebih berhak mendapat syafaat? Adalah sahabat. Lebih berhak daripada orang setelah mereka. Au bitala bi balad, atau mungkin juga kesalahan-kesalahan mereka itu diampuni Allah SWT melalui ujian, bibalain fid dunya, ya, kufira bihi anhu, yang menyembuhkan dosanya dihapus karena ujian berat, dikejar orang kafir, tertindas, dihina, sebagai macamnya, kelaparan yang mereka alami bersama Rasulullah SAW untuk berjuang agama ini, ya, atau mereka mendapatkan ujian-ujian yang itu menyebabkan dosa-dosa mereka tidak diampuni Allah SWT. Kemudian kata beliau lagi menjelaskan, ya, summa qadar alladhi yungkar min fi'li ba'dihim qalilun nazar. Kemudian ukuran yang diingkari dari perbuatan sebagai mereka itu sangat jarang dan sedikit sekali, kata beliau. Sahabat itu melakukan hal-hal yang berdosa. Ma'murun fi jambil fadail qaum, ya, tenggelam, ya, di sisi kemuliaan keutamaan mereka. Wa mahasinim, kebaikan-kebaikan mereka. Minal iman billahi wa rasulihi, dari beriman kepada Allah dan Rasulnya, wal jihad fi sabilihi, berjihad di jalan Allah, wal hijrati wan nusrati, berhijrah, membela Rasulullah SAW, membela agama, wal ilmin nafi, ilmu yang bermanfaat, wal amalis salih, dan amal yang saleh. Jadi di sini beliau merinci berbagai hal-hal, ya, yang mana para sahabat itu adalah orang-orang yang lebih dahulu mendapatkan ampunan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memiliki kaidah lagi. Ini bukan hanya kepada para sahabat saja, ya. Kaidah yang kedua kata beliau, annal kalam fin nasi yajibu an yakuna bi ilmin wa adlin. Membicarakan keburukan seseorang, ingin menjatuhkan hukum kepada seseorang, kata beliau, ya, berbicara tentang orang lain harus punya ilmin, bukti, tahu, dan jujur, adil, tidak menambah, tidak dikurangi. Pertama, dipastikan benarkah dia melakukan, ya, bi ilmin, betul-betul tahu. Kalau dia menuduh si fulan pekakin ini, mana dalam kitabnya, di mana diajar, di apa namanya, di dalam ceramahnya, ya, tunjukkan. Contoh umpamanya banyak orang menuduh bahwa paham-paham Wahabi ini begini, orang Salafi begini. Tunjukkan di mana dalam kitabnya, di mana ceramahnya. Seperti ungkapan seseorang mengatakan bahwa teroris-teroris itu lahir daripada didikan-didikan karena membaca kitab Syekh Muhammad Wahab. Di mana dalam kitab Syekh Muhammad Wahab yang itu mengajarkan paham teroris? Ya, karena ada satu penceramah yang berapi-api mengatakan, saya punya data dan data. Data apa? Apakah mereka teroris itu belajar dari para ustaz-ustaz yang Salafi selama ini? Tidak. Adapun mereka memakai kitab-kitab ulama-ulama sunnah, bisa saja mereka pakai, tapi mereka memahaminya yang keliru. Jangankan kitab ulama, Al-Quran saja dipahami keliru oleh Khawarij. Al-Quran. Apakah menyatakan Al-Quran itu sumber takfir? Ya, sumber radikal? Enggak. Orang Khawarij justru Al-Quran yang disalahpahami oleh dia. Jadi jangan dijadikan karena mereka memegang kitab-kitab ulama, lalu dikatakan bahwa itu adalah kitab ulama itu membawa paham-paham radikal dan sebagainya. Jangankan kita katakan sebelum ada kitab Syekh Muhammad Wahab, Syekh dan semacamnya, yang namanya takfir, yang namanya khawarij sudah ada sebelumnya. Bahkan di zaman sahabat ada orang khawarij, ya, berhujah dengan Al-Quran. Wa malam yahkum bima anzala fa ulaika humul kafirun. Jangan hujah-hujah mereka. Al-Quran yang mereka pahami demikian. Ya, maka di dalam kita mencela seseorang, menilai seseorang, menuduh seseorang, jangan tanpa serampangan, tanpa ada bukti. Harus ada bukti. Dan harus dengan adil ketika menjatuhkan suatu sikap tindakan kepada orang tersebut. La bi jahlin wa zulmin. Bukan dengan bodoh dan kezaliman, kata beliau. Bukan dengan bodoh dan kezaliman. Wal kalam fi sahabati min babil aula. Apalagi kata beliau bicara masalah sahabat. Harus ada bukti dulu, riwayatnya jelas enggak? Benar-benar enggak sempurna riwayatnya atau mungkin dipotong, mungkin berubah. Fa innal adla wajibun likulli ahadin ala kulli ahad. Berlaku adil itu wajib kepada siapapun dalam segala kondisi. Yang namanya adil tidak ada tawaran, wajib, ya, dalam segala kondisi terhadap siapapun dalam segala kondisi. Ya. Wajibun likulli ahadin, wajib dilakukan terhadap siapapun, ala kulli ahadin, ya, bagi siapapun dan atas siapapun, fi kulli halin, dalam segala kondisi. Wajib adil itu. Bahkan sekalipun terhadap musuh.
Kezaliman kata beliau muharramun mutlaqan. Ada seseorang salah, kita harus tahu hukum yang patut bagi dia. Jangan sampai melewati hukum. Ya, ada seorang ustaz salah, ada seorang dai salah, ada seorang muslim salah. Jangan melewati hukum. Itu zulm. Contoh adanya sebagian yang mengatakan memang ulama-ulama al-sunnah melarang untuk kita berdemonstrasi. Lalu dia mengatakan bahwa para demonstrasi itu boleh ditembak saja. Ini zulm. Tidak ada ulama mengatakan fatwa demikian. Zulm. Mereka salah betul. Tapi tidak boleh berbuat zalim pada mereka. Nah, ini contoh-contoh banyak dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang orang zalim kita melampaui batas hukumnya. Tidak boleh. Kalaupun salah dia. Nah, ini banyak sebetulnya di dunia media sosial ya yang dilakukan hal seperti ini. Ya, ada seorang ustaz tersalah dalam bersikap, berkata atau mengkomentar segala macam, langsung dihajar bersama-sama. Ya, boleh. Salahnya diukur secara dengan adil. Kalau kita tidak tahu benar hukum yang adil di situ, tidak perlu kita bicara. Maka oleh sebab itu di sini disebutkan yang pertama adalah jauhi berbicara tentang orang lain itu kalau dengan tanpa ilmu dan tidak bisa berbuat adil. Beliau berbicara terhadap seorang siapapun, kapanpun, dimanapun harus dengan ilmu dan adil. Tahu kita dan adil kita. Ada alasan yang pasti dari itu dan berlaku adil. Kezaliman itu kata beliau haram secara mutlak. La yubahu qatun bihalin. Tidak pernah boleh dibolehkan dalam kondisi apapun. Berbeda dengan kebohongan, ada 3 diberikan kemudahan. Memperbaiki 2 orang yang sedang berselisih, kepada keluarga, seorang suami berkata pada istri, atau ke kita dalam perang, kondisi perang. Nah itu ada kunci. Tapi kezaliman di sini hatta terhadap musuh. Orang kafir sekalipun nggak boleh. Maka Allah sebutkan dalam firman surah Al-Maidah ayat 8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah. Janganlah kebencian kalian ya membuat kalian berbuat zalim terhadap satu kaum. Janganlah kalian membuat kezaliman, ya, janganlah membawa kalian kebencian kalian terhadap satu kelompok, membuat kalian tidak berlaku adil. Jangan. Kita tidak senang dengan seseorang, dengan kelompok, dengan mazhab, dengan ormas, dengan apapun, tidak boleh. Kalau tersalah secara ilmiah, bantai secara ilmiah. Apa yang juga viral kadang-kadang memperhentikan kajian karena dia berbeda pendapat dengan ulama mayoritas ormas tertentu, lalu kajiannya dihalang-halangi, ya, perizinan dia dihambat semacam. Tidak adil. Ini kezaliman. Ya. Ini kezaliman. Nah, ini yang banyak terjadi di tengah masyarakat ketika ada perbedaan-perbedaan tidak disikapi dengan adil. Baik, janganlah menyebutkan kebencian kalian terhadap satu kelompok membuat kalian tidak berlaku adil. Kata Allah SWT, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Washabu Rasulullah SAW ahaku man a'ah. Ya. Washabu Rasulullah SAW ahaku man udila alaihim fil qawli wal amal. Ya. Kata beliau, sahabat Rasulullah SAW orang yang paling pantas untuk kita berbuat dengan adil pada mereka, baik secara ungkapan maupun perbuatan. Ya, sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling pantas untuk kita berbuat adil kepada mereka, baik dalam sikap dan juga perkataan dan sikap kita. Wal adu mimma tafaqa ahlul ardi ala mahabbatihi wa madhihi. Keadilan itu adalah semua penduduk bumi sepakat tentang mencintainya dan memujinya. Orang kafir, makanya dalam suatu penjelasan Syaikhul Islam Taimiyah menjelaskan bahwa Allah boleh mengekalkan kekuasaan orang kafir yang adil dan menghancurkan kekuasaan orang Islam yang tidak adil. Lalu ada pula suatu tokoh menjadikan di sini menjadikan alasan bolehnya memilih pemimpin orang kafir. Bukan begitu maksudnya. Syaikhul Islam Taimiyah adalah menjelaskan tentang bahaya kezaliman. Bahwa kezaliman itu akhirnya kehancuran. Kezaliman akan selalu berakhir kehancuran. Sekuat apapun negara itu, kalau zalim, buahnya kehancuran. Ya. Maka keadilan adalah sepakat penduduk bumi adalah suatu hal yang dicintai dan dipuji kepada penduduk. Wallahu arsala rasulah liqauman nas bil qist. Allah mengutus para rasul adalah agar manusia menegakkan keadilan. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, laqad arsalna rusulana bil bayinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist.
Surah Al-Hadid ayat 20. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan keterangan kata Allah, dan kami menurunkan bersama mereka Alkitab, ya, dan mizan, timbangan, liyaquman nasu bil qist, ya, agar manusia menegakkan keadilan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi anzala al-kitabil haqq wal mizana. Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kebenaran dan juga timbangan. Maksudnya apa? Di dalam Alkitab itu adalah panduan-panduan untuk menegakkan keadilan. Maka tidak ada keadilan di luar apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Al-Quran telah membawa metode, kaidah, cara-cara untuk menegakkan keadilan. Kemudian juga firman Allah kata beliau banyak menukil ayat di sini untuk berbicara tentang kalau kita menilai seseorang tersebut harus adil, dan beliau sangat menekankan masalah hal ini dengan mengutip beberapa ayat di sini. Inna Allah ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah itu kepada pemiliknya. Jika kalian menghukum, memberikan keputusan antara manusia, an tahkumu bil adli. Antara manusia ini, bukan antara orang beriman atau antara muslim. Ya, antara manusia. Makanya ulama-ulama kita mengatakan keadilan itu wajib semua makhluk. Baik dia non-muslim, wajib. Tidak boleh kita zalimi. Ya. Dan bila engkau memberikan keputusan antara manusia, berilah keputusan dengan adil, kata Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nisa ayat 58. Lalu beliau menyatakan, Ibnu Taimiyah menjelaskan, wal maqsudu huna annahu idza wajaba fi ma syajara, ya, baina umumul mu'minin. Kata beliau, tujuan di sini adalah, kata beliau, anu idza wajaba fi ma syajara. Sesungguhnya apabila terjadi perselisihan antara kaum mukminin, ya, hal yang wajib engkau lakukan apa? Jangan berbicara kecuali dengan ilmu dan adil. Maka ini sikap bagi kita yang suka mengomentari peristiwa, berita, dan sebagainya. Jangan terlalu berburu-buru. Tidak sedikit ya orang-orang yang mengomentari berburu-buru dalam mengomentari, bersikap, ya, yang pada akhirnya minta maaf akan berakhir kepada hukum. Nah, kata beliau, dalam perkara orang beriman saja, jika ada perselisihan antara mereka, jangan berbicara, kata beliau, kecuali dengan ilmu dan adil. Ya. Wa yurdu dzalika Allah wa Rasul. Jika ada perbedaan-perbedaan itu, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Terutama permasalahan agama yang perbedaan-perbedaan itu, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Fadzaka amrus sahabati adhhar. Ya. Fadzaka fi amrus sahabati adhhar. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat. Jika mereka berbeda pendapat, mereka kembali kepada Rasulullah. Kaidah yang ketiga, kata beliau, dalam menyikapi perbedaan perselisihan yang ada di antara sahabat, kata beliau, al-imsak amma syajara bainahum. Menahan diri dari membicarakan segala perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para sahabat. Atau perselisihan, kisah-kisah perselisihan yang terjadi di masa sahabat, hendaknya kita menahan lisan kita untuk bicara hal itu, dan membicarakan hal itu. Banyak alasan yang dikatakan oleh para ulama kita. Di antaranya adalah mereka orang-orang yang jauh lebih bertakwa daripada kita. Orang-orang yang jauh berilmu daripada kita. Orang-orang yang jauh lebih warak dari kita. Sesama mereka akan terjadi saling mencintai antara mereka. Namun ada persoalan buat mereka berbeda pendapat, berarti hal itu suatu hal yang tersembunyi dari mereka untuk mencari solusi. Bagaimana kita yang datang sekian ratus tahun setelah mereka lalu mengatakan yang benar si fulan, yang salah si fulan? Tentu tidaklah pantas. Kita bukan orang yang hadir di dalam kesempatan itu, yang tahu bagaimana sebab peristiwa itu. Maka oleh sebab itu para ulama ketika membicarakan hal-hal yang perselisihan seperti perang Siffin, perang Jamal, hal-hal yang di dalam itu terdapat perbedaan perselisihan antara sahabat, mereka berdiam diri dari membicarakan hal tersebut. Bahkan membicarakannya dengan penuh adil, ya, bahwa memandang para sahabat dalam hal itu adalah mereka dalam beristihad dan ingin mencapai kebaikan, sama-sama ingin mencapai kebenaran. Wa adamul khawdi fih, meninggalkan, ya, memasuki, mencampuri urusan itu. Wa hadha manhaj salaf. Ada manhaj salaf, yaitu inilah manhaj salaf. Ini dijelaskan oleh para ulama kita. Baik Imam Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, kemudian beliau juga menekankan hal ini dalam kitab beliau Al-Wasithiyah, Aqidah Wasithiyah, ya. Dan kitab-kitab akidah lainnya banyak sekali dijelaskan oleh para ulama tentang bahwa bagaimana sikap Ahlussunnah dalam menyikapi
perbedaan perselisihan yang ada di antara sahabat, al-imsak amma syajara bainahum, yaitu menahan lisan dari membicarakan perselisihan yang ada di antara mereka. Kemudian kata beliau, ya, di antara efek kata beliau membicarakan perselisihan-perselisihan yang ada di antara sahabat itu adalah menimbulkan dalam hati seseorang yang membicarakan itu rasa apa namanya, bughdus sahabah. Ada rasa-rasa nanti akan membenci para sahabat. Wa tadaman adiyatu haula'il mutasyajirin, yang mengandung akan menyala, mengkritik, merendahkan dari para mereka-mereka yang terjadi perselisihan antara mereka. Karena itu kata beliau, idza tasyajara muslimani fi qadiyatin, beliau berikan contoh, bila ada dua orang muslim berselisih dalam satu permasalahan, wa madha, dan telah berlalu masalah itu. Wala ta'alaqa linnasi biha, dan orang lain tidak pernah lagi mengurus hal itu. Wala ya'rifuna haqiqatah, dan mereka tidak tahu hakikatnya apa. Dia kalau ada dua orang muslim kata beliau dalam satu kejadian berbeda pendapat dan kemudian kejadian itu sudah lama. Kemudian orang-orang tidak peduli dengan hal-hal itu. Wala ya'rifuna, dan mereka tidak tahu tentang apa hakikat yang sebenarnya terjadi. Karena kalau fiha kalaman bila ilmi, kalau mereka itu membicarakan hal itu nanti setelah itu, tentu mereka bicara hal yang tanpa ilmu dan tidak adil, yang akan mungkin menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Ya, yatadam adahuma bighairi haqqi, akan menimbulkan ya salah seorang dari mereka tanpa ilmu, tanpa kebenaran. Walau arafu annahuma mudnibani aw mukhti'ani lakana dzikru dzalika min ghairi maslahatin rajihah min babil ghibah wal madhum. Kalaulah benar-benar keduanya punya kesalahan, ya, membicarakan hal itu tidak ada masalahnya. Bahkan kata beliau ini masuk pada bagian apa? Ghibah yang dicela. Ghibah madhmumah. Karena kita juga tidak akan mencari solusi buat mereka, karena mereka sudah berlalu. Ya, tidak menyelesaikan masalah itu juga. Maka seorang syekh kita pernah ditanya tentang hal itu, tilka ummatun qad khalat wa lakum ma kasabtum wa lahum ma kasabu. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ketika seorang guru kita ditanya tentang pandangan tetap ada suatu kisah kejadian, peristiwa yang terjadi di kalangan para sahabat, beliau menjawab, tilka ummatun qad khalat, itu kaum yang telah berlalu. Lah maka sahabat baginya apa yang telah mereka usahakan, ya. Walakum makasabtum, bagi kita apa yang kita tidak akan ditanya tentang kesalahan-kesalahan mereka dan dosa-dosa mereka. Tsumma qala, lakin as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in a'dhamu hurmatan. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah orang yang paling tinggi kehormatannya, ya, wa ajalu qadrat, ya, yang paling besar kehormatannya. Wa anzahu ardan, orang yang paling terhormat kehormatannya. Waqad thabata fi fadailihim khususan wa umuman. Bahkan di dalam tentang keutamaan-keutamaan mereka itu ada yang secara khusus untuk mereka, ada secara umum. Malam yathbut li ghairi, yang tidak pernah diraih oleh orang selain mereka. Ayat Al-Qur'an banyak sekali muji-muji para sahabat. Bahkan ada personal, ada nama, ada kelompok yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Cuma nampaknya al-ashar wasyurun bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, ya, seperti keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain seterusnya. Baik. Falihada kata beliau, kana al-kalam alladhi fi dhammuhu ala ma syara bainahum a'dhamu ithmanan min kalam fi ghairihi. Karena itulah kata beliau, ya, berbicara, ya, tentang hal yang mereka berselisih yang menimbulkan mencela mereka, itu adalah dosa kata beliau, ya, a'dham, dosa yang lebih besar dari dosa terhadap orang lain kata beliau. Kemudian kalau mengatakan wal mukhtar al-imsak amma syara bainas sahabat, yang menjadi pedoman kita, ya, yang dipilih oleh para ulama kita adalah menahan lisan, ya, dari membicarakan hal-hal yang terjadi di antara para sahabat. Kemudian apa? Wal istighfar li ta'ifatain jami'an wa muwalati, dan mohon ampun untuk kedua kelompok tersebut dan mencintai mereka. Dan ini juga bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami telah memenuhi dalam beriman.
Kemudian beliau menekankan lagi setelah beliau memaparkan pendapat-pendapat orang-orang yang bicara tentang hal-hal yang terjadi di antara sahabat, beliau menekankan lagi al-imsak amma syajara bainahum mutlaq. Menahan lisan dari bicarakan perselisihan-perselisihan ada di antara sahabat, huwa madhabu ahli sunnah. Itulah madhab ahli sunnah. Kemudian beliau menekankan lagi, walihada kana min madhabi ahli sunnah al-imsak amma syajara bainas sahabat. Karena itu di antara fondasi pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menahan lisan dari membicarakan apa yang terjadi di antara sahabat. Fa inna qad sabatat fadailuhum, karena mereka telah jelas keutamaan-keutamaan mereka. Wajibat muwalatuhum wa mahawatum, dan wajib mencintai dan berloyalitas kepada mereka. Wa waqa'a minhu ma yakunu lahum fihi udhrun. Kejadian kesalahan yang terjadi dari mereka itu mungkin mereka punya uzur, yakhfa 'alal insan, yang kita tidak tahu, ya. Wa min ma taba saibu, boleh jadi pelakunya sudah bertobat. Wa minhu ma yakunu maghfuran, boleh jadi dia mendapat ampunan dari amal-amal solehnya. Fal khawdu fi masyara wa yuqi'a fi nufusi katsirin minan nasi bughdan wa dhamman. Membicarakan peristiwa perselisihan yang ada antara sahabat itu akan menimbulkan dalam hati seseorang rasa benci dan mencelah mereka. Yakunu huwa fi dzalika mukhti'an bal 'asiyan, sehingga dia jatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Wa yadurru nafsah, maka dia memberikan membuat dirinya sendiri jatuh kepada bahaya. Oman khada ma'ahu fi dzalika, orang-orang ikut bicarakan hal itu dalam bicara bersamanya dalam hal itu. Walihada kana al-imsak tariqatu ahli afadilis salaf. Karena itulah menahan diri dari membicarakan perselisihan antara sahabat itu adalah jalannya ulama-ulama salaf. Baik, inilah sedikit tentang bagaimana pandangan Syaikhul Islam Taimiyah terhadap para sahabat. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi nanti untuk semakin mengokohkan keyakinan kita dan ilmu kita tentang kemuliaan sahabat ini. Melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan mengenai pandangan Ibnu Taimiyah tentang kemuliaan para sahabat. Yang mudah-mudahan jadi faidah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan kita lebih mencintai para sahabat kita, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh untuk membenci beliau atau membenci mereka. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab bagi Anda sahabat Roja sekalian yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau bisa menghubungi kami di nomor tersebut, ya, di nomor layanan telepon biasa di 0218236543. Nah Ustaz, pertanyaan pertama kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya pernah membaca beberapa buku atau literatur mengenai kisah para sahabat. Tapi di situ ada beberapa buku yang seolah mengangkat sisi keutamaan dari Muawiyah bin Abu Sufyan, dan juga namun di sisi lain di buku tersebut mendiskreditkan beliau, dan buku tersebut laris dibaca oleh para mahasiswa Ustaz. Apakah buku tersebut layak untuk dijadikan rujukan dalam hal sejarah Islam, khususnya para sahabat? Baik, buku tersebut layak atau tidaknya tentu isi manfaat dan juga kebaikan yang ada dalam buku tersebut. Tapi kita bisa melihat penulisnya itu adalah seseorang yang memang membahas masalah itu secara adil atau tidak. Dan kalau kita membaca buku tersebut, maka lewatkan saja poin-poin yang di situ bicarakan kekurangan-kekurangan para sahabat. Karena kemana telah dijelaskan oleh Syaikhul Islam tadi, jika ada kesalahan-kesalahan dari mereka, kekurangan-kekurangan dari mereka, bukan murni datang dari keinginan mereka untuk melakukan sebuah kesalahan. Dan kita tidak mengetahui kondisi yang dialami oleh para sahabat, sehingga mereka berisihat untuk hal itu. Itu yang pertama sekali. Dan masanya sudah cukup lama. Jangankan kita, para tabi'in saja tidak ada yang membahas. Bahkan mereka bisa bertanya hal itu kepada para sahabat. Jangan para tabi'in, para sahabat saja, Ibnu Umar dan para sahabat Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lain pun tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Bayangkan, kita dengar riwayat, Masya Allah, para sahabat saling mencintai, mereka saling menyayangi sama mereka. Ya, para sahabat pun yang hidup setelah peristiwa itu pun mereka tidak membahas, memperpanjang yang benar ini, yang saling, enggak. Para tabiin pun tidak.
Maka tadi itulah, dengan melihat hal itulah para ulama-ulama kita menyatakan bahwa sikap kita, jangankan khilaf para sahabat, khilaf di antara para petua-petua kita saja, nggak boleh kita bicarakan lagi, sudah. Kalau sekarang sudah damai, aman, sudah selesai. Maka oleh sebab itu salah satu metode orang Yahudi di Madinah, yaitu mengadu domba, membuka lembaran yang telah lama perselisihan antara kaum Aus dan Khazraj. Sehingga hampir di antara mereka berkelahi lagi. Kenapa? Karena dibuka sejarah-sejarah yang sudah terlalu kejadiannya sekian lama. Sehingga orang Muhajir diangkat lagi syair-syair yang mereka baca waktu Yaumul Bu'ats istilahnya. Itu pertempuran yang sengit antara dua kabilah ini. Yang kedua, di belakang kedua kabilah ini juga ada kelompok-kelompok Yahudi. Maka oleh sebab itu, contoh di persoalan di negara kita ini, masalah-masalah PKI dan seterusnya. Sudah selesai dibicarakan oleh orang-orang yang hidup di zamannya dan mereka lebih tahu dan membuktikan segala macamnya. Untuk apa kita angkat lagi sekarang? Mestinya hal itu kita kubur dalam-dalam. Semua peristiwa itu sejarah sudah dipelajaran bagi kita dan kita melangkah ke depan. Sehingga dan demikian pula apa faedahnya kita membahas hal itu juga tidak akan menambah iman kita. Dan kalaupun kita benarkan ini, kita juga tidak bisa menasihati siapa yang salah, enggak gitu. Nah, subhanallah, memang apa yang diperintahkan oleh para ulama kita, sikap yang diambil oleh para ulama kita, sikap yang sangat adil dan bijak sekali. Maka oleh itu perbanyaklah kita selalu membaca akidah ulama salaf. Maka kita dalam bersikap bukan hanya digunakan kepada sahabat pun, dalam menyikapi kondisi hidup kita pun dapat kita ambil manhaj-manhaj itu dalam mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Yang kedua, kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bolehkah kita menerima makanan yang diberikan dari orang yang dia membenci para sahabat dan pernah terdengar dia kadang mencaci maki para sahabat, Ustaz? Nah. Baik, ada dua hal di sini ya. Mencaci para sahabat itu adalah hal yang diharamkan. Ya, tadi sudah dijelaskan hukumnya secara tafsili oleh Syekh Islam Taimiyah. Jika sempat mengatakan, bahkan lebih rinci sebenarnya kitab beliau As-Sarih, Mas'lul baru mengatakan, orang-orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, lalu dikafirkan, menurut sebagian para ulama, orang ini adalah keluar dari Islam. Kenapa? Dia mendustakan kabar Rasulullah SAW. Itu di antaranya. Itu dari sini. Adapun masalah makanan, ya, itu sebenarnya ada dua hal. Kalau secara umum, makanan itu adalah halal selama itu adalah ya dari bahan-bahan yang halal gitu ya. Yang halal secara fisik. Maka tidak ada berkaitan. Maka kita kalau dihadiahkan oleh non-muslim sekalipun, maka kita boleh makan makanannya. Ya, kita boleh makan makanannya. Selama makan itu makan yang halal, jika sembelih, ya, kalau dia dari agama Nasrani Yahudi, itu sembelihan mereka halal bagi kita, boleh. Jadi secara umum makan itu halal, hatta dari orang kafir sekalipun, ya, selama tidak ada unsur haram di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di 0218236543. Namun Ustaz, sambil menunggu untuk layanan telepon yang ketiga, kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp. Nah, ya Ustadz, jika di dalam tubuh umat Islam ada yang memiliki akidah yaitu membenci sebagian besar dari sahabat atau bahkan mencaci maki mereka, apakah kaum muslimin di dunia saat ini akan menang dan berjaya melawan kaum Yahudi dan kaum kufar lainnya, Ustadz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Baik, di sini ada dua hal yang perlu kita katakan. Kalau mereka yang mencaci para sahabat tadi ingin mengangkat Islam, sungguh mereka tidak akan mampu. Tetapi ada kelompok lain yang umat Islam berjuang melawan kemudian ketika mereka ditindas yang tidak berakidah demikian, tentu Allah pasti akan tolong. Nah, cuma yang dimasalah adalah bila dalam kelompok itu terdapat orang-orang yang seperti ini dalam berjuang, bagaimana hukumnya? Tentu jika jelas penyebab adalah bahwa kita harus mengambil sebab-sebab yang menyebabkan kemarahan dari Allah. Salah satunya adalah mencelah para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita dalam kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kemenangan itu akan jauh datang dari kita. Maka
Hal ini adalah yang harus kita lakukan adalah berjuang melawan orang kafir, dan oleh itu Syekh Islam Taimiyah menyebutkan orang Syiah Rafidhah beliau meruntun dalam sejarahnya belum pernah dapat membebaskan negeri Islam walau sejengkal tanah dari orang kafir. Dan ini pernah kita bahas juga waktu masih hangat-hangat di tahun berapa ya, 2010 atau 2013. Waktu itu adanya peperangan Amerika menyerang Afghanistan ya, dan juga waktu itu juga peristiwa Palestina bahwa Iran akan memerangi Amerika dan semacamnya. Itu ini semuanya ada permainan waktu itu saya jelaskan. Kemudian ya itu yang kita katakan tadi. Saya sempat mengatakan di kelompok ini masuk adalah Syiah Rafidhah, belum mengatakan belum pernah dalam sejarah mereka dapat mengembalikan satu jengkal negeri Islam dari musuh Islam. Bahkan dalam sejarah, mereka lah yang menyerahkan negeri Islam ke tangan musuh Islam. Itu yang terjadi Ibnu Al-Qami di masa kekuasaan Bani Abbasiyah yang runtuh di tangan Hulagu Khan dan Genghis Khan. Ya. Itu catatan sejarah dan bukti sejarah yang terjadi bagi umat Islam dari kelompok yang mencela para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, nah baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan mungkin satu kesempatan silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kami berikan ya di 0218236543 yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Nah, silakan jika ada untuk Anda sahabat Roja sekalian. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Bowo. Siap. Bowo. Iya, Pak Bowo di mana? Saya di Bogor. Di Bogor. Silakan Pak Bowo. Ya. Ustadz mau nanya, di zamannya Muawiyah itu kan ada perselisihan antara Ali dengan Muawiyah. Itu apakah benar yang mendamaikan saat itu adalah Hasan? Iya, apa benar apa enggak? Betul. Itu saja. Oh iya itu aja. Nah, dan baik. apakah benar kalau waktu raja yang pertama yang ada di negeri Islam itu adalah Muawiyah? Benar apa enggak? Iya. Baik, nanti akan dijawab. Terima kasih banyak Pak Bowo yang berada di Bogor. Jazakallahu khair. Nah, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Bowo di Bogor. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan. Dalam kisah khilafnya Muawiyah, perbedaan perselisihan antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhu, penyebab tadi sudah kita jelaskan. Kemudian setelah itu para sahabat itu berdamai dia dengan mengirim utusan masing-masing untuk membuat nota perdamaian, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Jadi dari Mu'amiyah ada Amr bin As, dari Ali bin Abi Thalib adalah Abu Musa al-Asy'ari. Namun setelah mereka bersepakat untuk berdamai, terjadi permainan dari orang Khawarij. Mereka mengancam Ali bin Abi Thalib untuk membatalkan perdamaian itu. Dan mereka mengkafirkan Ali dan juga Muawiyah dan seluruh pasukan mereka keduanya. Nah, itu pandang orang Khawarij. Dan mereka yang menggagalkan perdamaian itu sebenarnya. Ya, maka mereka mengancam kepada Ali, illam tu'idil astar, sana' nabika kama sana' Nabi Utsman. Jika engkau tidak kembali mengangkat astarnya adalah satu panglima perangnya dari orang Khawarij, kami akan berbuat kepadamu sebagaimana kami berbuat kepada Utsman. Jadi berarti mereka lah yang bunuh Utsman. Nah, kemudian dengan berjalan itu, setiap akhir peperangan, itu semua kelompok, baik dari kelompok Ali maupun kelompok Muawiyah radhiyallahu anhu, itu mengubur semua korban tanpa memilah-milih. Ini bukti bahwa mereka saling mencintai, tanpa memilah-milih. Tidak ada mengatakan, oh ini ada dari pihak Ali, kalau ketemu sama kelompok Muawiyah tidak dikuburkan. Semua mereka menguburkan saudara-saudara mereka yang tanpa pilih-pilih. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka adalah saling mencintai hakikatnya mereka. Cuma ada perbedaan. Baik, ada pun yang ditanyakan tadi, apakah Hasan yang mendamaikan? Perdamaian terjadi kembali itu di masa Hasan. Betul, setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan diangkat menjadi khalifah dan dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Sebenarnya ini adalah memang mukjizat dari Rasulullah SAW. Kenyataan dan kejadian ini
Yaitu ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya ketika menyebutkan tentang Hasan ini, inna ibni hadza sayyidun sayuslihullahu bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Anak atau cucuku ini adalah seorang tokoh yang Allah akan damaikan dengan melalui dia insya Allah, yaitu dua kelompok kaum muslimin yang sedang berselisih. Dan itu ternyata di tahun 40 Hijriah. Maka disebutlah Amul Jamaah. Setelah itu jadilah Muawiyah menjadi raja pertama. Ya begitu. Maka semua sahabat, semua kaum muslimin sepakat mentaati Muawiyah. Karena Hasan sudah menyerahkan Hasan demi untuk kebaikan kaum muslimin, ya, supaya tidak berkepanjangan terjadinya perbedaan dan adanya kelompok, adanya di Kufah, kekuasaan di Kufah, dan kekuasaan di Syam, maka Hasan sebenarnya keutamaan yang sangat mulia dikatakan Rasulullah SAW adalah salah satu keutamanya adalah dia mendamaikan kaum muslimin yang sudah berselisih dengan salah satu sikap yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Maka ini juga satu sifat yang dipuji dan menunjukkan perpujian sifat, yaitu mengalah di dalam suatu kondisi demi untuk kebaikan yang masalah yang umum, kebaikan muslimin. Maka damailah kaum muslimin dengan diserahkan kekuasaan itu oleh Hasan kepada Muawiyah secara nyata, ya, terbuka, diserahkan secara terbuka. Maka bersatulah kaum muslimin kembali di bawah kekuasaan yang satu, yaitu Muawiyah. Maka ulama menyebutkan dan juga banyak keutamaan Muawiyah, di antaranya adalah dia raja yang pertama dalam Islam, ya, dan dia disebutkan juga raja yang paling adil. Dan Muawiyah ini salah satu sifatnya disebutkan oleh para ulama adalah orang yang sangat lembut hati, penyayang. Salah satu sifatnya. Dan juga termasuk dari penulis wahyu Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti Muawiyah lebih mulia dari Ali bin Abi Thalib. Semua sahabat, ya, bahkan Muawiyah sendiri mengakui bahwa yang termulia setelah Utsman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua Ustaz, untuk mengenai raja, apakah benar raja yang pertama itu di zaman Muawiyah yang terjadi? Ya, ulama memberikan sifat kata-kata al-mulk kepada Muawiyah dalam kitab tarikh, ya, maka dia tidak sebut khalifah. Maka ini juga terbukti kebenaran hadis Rasulullah SAW, yaitu kata Rasulullah SAW, hadis Safinah yang Imam Bukhari menyebutkan khilafatun nubuwwah arba'ina sana summa yu'til mulkahu liman yasha. Kekhilafahan kenabian itu hanya selama 40 tahun kata Rasulullah SAW. Kemudian Allah menyerahkan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi khilafatun nubuwwah arba'ina sana tsumma yu'til mulkahu liman yasha. Ini di antara dalil-dalil yang menjelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz kami ajukan di layanan pesan WhatsApp dari penanya yang berada di Bogor. Beliau bertanya, ya Ustaz, apakah boleh seorang muslim menghadiri pemakaman orang kafir atau orang Syiah, dan apakah mendengar konten atau berita orang yang membuka kesalahan orang lain demi untuk menyelamatkan akidah kita itu diperbolehkan Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik, ini ada dua pertanyaan juga. Pertama, bolehkah kita mengantar jenazah orang kafir ke kuburan? Ini terjadi ketika wafatnya Abu Talib, ya, dan disuruh Ali bin Abi Thalib untuk menguburkan Abu Talib oleh Rasulullah SAW. Nah, ini mengikut mengantarkan. Adapun mendoakannya jelas dilarang dalam Al-Quran, ya, dan itu tegas Allah jauhkan melarang untuk mendoakan orang-orang yang di luar Islam untuk setelah dia meninggal. Kalau Nah, ikhwatul Islam, azakumullah, sahabat saja dimanapun Anda berada, kami mohon maaf terputus koneksi kami dengan Al-Ustaz Dr. Ali Musi Semjan Putra Hafizahullah yang berada di Pekanbaru Riau. Dan mungkin kami akan berusaha mencoba kembali untuk menghubungi beliau untuk melanjutkan sedikit jawaban yang terputus dari pertanyaan terakhir ini. Dan mungkin kami sampaikan kepada Anda, para pemerhati roja sekalian, untuk menunggu sejenak setelah beberapa jeda berikut ini.
Alhamdulillah, ikhwatal Islam, azakumullah, kami sudah terkoneksi kembali dengan Al-Ustadz yang berada di Pekanbaru Riau, dan mohon Al-Ustadz untuk mengulangi kembali jawaban dari pertanyaan terakhir tadi karena terputusnya koneksi kami dengan Al-Ustadz. Nah, silakan Ustadz. Baik. Itu hukum ikut mengantarkan jenazah orang kafir ke kuburan atau mengucapkan langsung kawat kepada keluarga orang kafir, boleh apa tidak? Dan hal ini dirinci oleh ulama di antara buku yang panjang lebar mengunci ini adalah buku Ahkam Ahli Dhimmah dikarang oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jawaban yang saya ingat sehari ini dari penjelasan ulama adalah kalau sekedar mengantarkan ke kuburan itu boleh, kemudian ucapan takziah kepada keluarga mereka hal-hal yang sifatnya doanya duniawi itu dibolehkan. Ya, adapun memohonkan ampun bagi orang-orang sudah nyata mati dalam kekufuran itu jelas dilarang di dalam Al-Quran. Kemudian membeberkan perbuatan seseorang yang bukan hal itu di media sosial dalam rangka menjaga akidah kita itu hal juga tidak tepat, ya, bukan suatu kebaikan. Jadi pertama, jika orang tersalah mungkin dia tidak punya ilmu dan sebagainya, akan lebih baik dia itu dinasihati secara tertutup. Kemudian menyebarkan aib orang lain juga diharamkan. Kesalahan orang lain tidak boleh diviralkan kecuali memang ada sifat yang menuntut untuk diviralkan agar bisa ditangkap pelakunya. Jadi yang sifatnya jinayah, ya, bahkan asal untuk menutup kesalahan orang lain itu adalah disuruh, ya, oleh Allah SWT. Ya. Kemudian agar kita selamat akidah kita, menyelamatkan akidah kita. Kalau menurut apa yang kita amati dari apa yang diviral-viralkan, bukan menyelamatkan akidah. Orang yang tidak punya ilmu dia mengatakan menunjukkan bahwa dia malah paham hal ini seolah dibolehkan. Maka oleh sebab itu pernah juga kami tanggapi sebagian saudara-saudara kita yang menyebarkan yaitu perayaan Karbala yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah tanpa ada penjelasan. Maka orang-orang awam mengatakan justru memahami karena ada ajaran-ajaran seperti ini diajarkan oleh sebagian kelompok dari jemaah-jemaah sufi menyiksa badan dalam rangka bertaubat. Itu ada juga sebagian ajaran-ajaran sufi seperti itu. Maka jangan-jangan mereka salah tangkap, bukan malah mereka tahu kesalahan di mana mereka menganggap ini bagian dari ajaran Islam. Nah, oleh sebab itu, segala hal itu disampaikan dengan ini. Kalau kita ingin selamat akidah kita, ya kita adalah dengan belajar akidah. Bukan sekedar belajar di media sosial, melihat, menyikapi apa yang viral. Karena yang viral itu berbeda-beda orang menangkapnya. Ada yang mengatakan ini menganggap ini boleh, ini baik dia, datang kehadiran ini. Apalagi dalam pandangan orang-orang liberal itu satu sikap yang baik, toleransi. Bisa saja dianggap sebagai bentuk toleransi dan sebagainya. Karena dia tidak mengerti bagaimana pandangan Islam dalam beragama atau berakidah. Ini yang hal-hal seperti ini perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kebersamaan antum pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada al-akhir kita dari studio. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Jazakallahu khair atas jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Ustadz di kesempatan pagi menjelang siang ini, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Masya Allah, sangat menarik sekali pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah menjaga Ustadz dan berikan kesehatan terus untuk berikan faedah-faedah insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan faedah-faedah sejarah Islam, masih dalam pembahasan mengenai sejarah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam pembelaannya kepada para sahabat. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam